Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-488. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-488 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham ikan, DKFT, SKMI, ada Soci, ada BBKP, dan ada saham Buka. Kita langsung masuk ke saham pertama, itu saham Era Mandiri Cemerlang Tbk dengan kode emiten ikan, di mana saham ini ditutup di harga 86 atau ditutup menguat 1,18%. Kalau teman-teman perhatikan, saham ikan lagi berusaha untuk breakout dari area resist paling kuatnya di 89. Ini kalau bisa atau mampu di breakout oleh ikan, tentu ini akan menarik sekali untuk bisa kita perhatikan. Karena apa? Indikator panel trend sudah berubah dari merah, kuning ke hijau. Ini sudah oke sekali. Kalau kita kasih bobot, ya ini saya kasih bobot 30%. Kemudian dari bandar flow warna putih sudah muncul dan ada sedikit meningkat. Hanya walaupun terus ditekan warna hijau, tapi ini juga sudah bagus. Saya kasih bobot mungkin sekitar 15%. Dan tinggal sekarang adalah dari sisi resistnya. Ini kalau bisa breakout ya 89, tentu ini akan menarik karena ada potensi kenaikan yang lebih tinggi di saham ikan. Tapi kalau teman-teman yang mau membeli juga sebelum breakout bisa juga, karena ada patokan di sini, yaitu ada support bantuan di 84, di 85. Ini bisa menjadi area buy. Yang penting jangan sampai turun lagi di bawah 84 karena ada potensi dia kembali ke area SPK di sekitaran area 161. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli tentu jauh lebih baik ada dua opsi. Breakout di 89 kita beli, atau kalau memang dia masih bisa kuat bertahan di 84, ya sudah 84, 85, 86 boleh kita ambil. Tapi ketika turun di bawah 84, prepare untuk SL-nya. Nah, untuk target berapa? Nah, targetnya di sini kelihatan. Kalau misalkan teman-teman ambil di 84, 85 dan ternyata dia kuat, kemudian dia naik ke 89, bisa dijual juga di 89, atau bisa dijual di 96, atau bisa jual di 107. Itu adalah 3 target jual kita. Tapi kalau ternyata tadi tidak mampu bertahan di 84, ya teman-teman prepare SL 82 cut loss, 81 cut loss, langsung ketat. Kemudian nanti tunggu lagi di beberapa level pentingnya di 78 boleh, di 70 boleh, atau langsung di support paling kuat di 61. Itu strategi atau trading plan dari ikan. Selanjutnya kita punya saham Central Omega Resources Tbk dengan kode emiten DKFT, di mana saham DKFT ditutup melemah 0,68% di harga 146. Kalau kita perhatikan, DKFT itu punya pola yang cukup menarik ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini pola kenaikan uptrend, kemudian setelah itu dia koreksi, kemudian dia naik lagi. Nah, itu polanya terulang gitu ya. Historinya itu kelihatan sekali. Ada kenaikan. Nah, takutnya dia akan muncul pola lagi seperti itu. Ini kalau dia nurut polanya seperti itu, ya tentu ya kita harusnya yang sudah punya barang kawal trailing stop ya. Tapi kalau polanya ini ternyata dilawan, dalam artian ini berbeda, tentu dia bisa breakout. Ini kan ada resist sebenarnya di sini. Ya, ini kan ada resist sebenarnya. Ini kalau bisa breakout, ya dia akan menuju ke 177, dan tentu itu bagus sekali buat yang mau entry gitu. Nah, di mana level entry terbaik kita? Nanti kita akan coba lihat. Tapi kalau kita perhatikan dari indikator, ini juga sudah oke. Merah, kuning ke hijau, ini indikator yang bagus. Kemudian bandar flow, ini sudah kuning dan putih juga, ini sudah oke. Jadi tinggal sekarang entry-nya di berapa, karena dua indikator sudah mendukung. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata ada yang disebut dengan level Fibonacci di sini. Kalau teman-teman perhatikan, ada di level 50%, Fibo 50 itu di harga 144. Closing di 146. Artinya cuma beda 2 tick. Oleh sebab itu, strategi buy terbaik adalah kalau memang bisa kuat di 144, teman-teman boleh beli 144 sampai dengan 146, cut loss di bawah 144, bisa pasang di 142 boleh, di 141 boleh. Kemudian target kenaikan terdekat ke 151, next ke 161, dan next ke 177. Ini adalah strategi buy atau trading plan dari DKFT. Yang jelas adalah harus bisa kuat bertahan di 144. Kalau ternyata opening langsung dibanting di bawah 144, lebih baik kita wait and see di saham ini. Selanjutnya kita punya saham Wilton Makmur Indonesia Tbk dengan kode emiten SKMI, di mana saham ini tuh ditutup di harga 72. Kalau misalkan teman-teman perhatikan,
Wilton makmur ditutup naik menguat 2,86% di harga 72 dan ini berada di dekat RPK berada di dekat SPK di 75 yang mana saat ini menjadi resist paling kuat. Kemudian juga dia dikawal dengan SSR1, SSR2 di harga 71, di harga 1,16 ya. Jadi ini dikawal cukup ketat. Kalau dia turun tidak mampu bertahan di 71, ini gawat sekali buat SQMI. Ini bisa dalam turunnya. Tapi kalau bisa kuat bertahan di 71 apalagi bisa breakout dari 75, tentu ini ada potensi yang cukup lebar bagi SQMI bahkan bisa sampai ke 108. Namun dari indikator panel trend ini merah, kemudian Vanderflow juga keluar merah sih sebenarnya sih jelek. Jadi teman-teman tinggal melihat bahwa apakah bisa mampu bertahan tidak di 71. Kalau memang bisa bertahan di 71 ya tentu ada peluang dia bisa ke 75, bisa TP di sana dan next bisa ke 80, 86, 94 dan terakhir menuju ke 108. Tapi kalau gagal bertahan di 71 maka peluang besar dia akan menuju ke 64 di sini, kemudian ada juga menuju ke 52. Jadi hati-hati betul, jangan sampai teman-teman nyangkut ya, karena ini dekat sekali dengan support terkuatnya. Kalau gagal maka tentu itu cukup rawan di saham ini. Selanjutnya kita ada saham Soci Lines dengan kode emiten Soci, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 212. Kalau misalkan teman-teman perhatikan saham Soci, pergerakannya simple dari 210, 214 dan ini merupakan salah satu saham yang menurut saya masih belum banyak bergerak ya dibandingkan dengan sektor transportasi pelayaran yang lainnya gitu. Padahal kalau kita pakai logik sederhana adalah ketika harga komoditas dunia itu melambung begitu tinggi, ketika semua permintaan itu naik dari sektor komoditas kan pasti butuh tuh jasa konsultasi untuk pertambangan, kemudian jasa pelayaran ya. Nah, ini Soci masih belum kemana-mana nih. Kalau kita tarik dalam jangka waktu yang cukup lebar, itu Soci sebenarnya masih harus bisa di level yang lebih tinggi lagi, misal di 300-an. Dan dia selalu bermain terus di sekitaran area 200, kemudian paling mentok-mentok 250 udah dibalik lagi gitu. Jadi ini masih cukup menjadi suatu yang menarik kalau kita mau tarik dalam beberapa jangka menengah ke depan gitu. Karena masih menurut saya masih ada potensi di Soci. Namun kalau kita lihat dari teknikal yang pendek ini, maka kita hanya bisa menaruh satu support di sana, yaitu support di 206 ya, support area 206 sampai dengan support area di 209. Ini adalah support bantuan yang menjadi penjaga dari Soci. Kalau ini gagal bertahan maka jebol menuju ke 186. Jadi hati-hati betul, pastikan Soci bisa kuat bertahan di 206, 209. Kalau itu bisa bertahan tentu itu bagus. Tapi kalau gagal tentu itu rawan sekali buat Soci. Kemudian kalau ternyata bertahan kuat di sana maka ada target menuju ke 230 karena itu merupakan resist paling kuatnya. Dari panel tren hijau ke putih ini sudah mulai rawan, kemudian Vanderflow masih kuning-kuning namun hati-hati kalau ini bisa muncul merah tentu itu juga rawan di saham ini. Selanjutnya kita ada saham Bank KB Bukopin. Ini salah satu saham mungkin yang paling banyak dinanti, belum ada pergerakan namun selalu saya tekankan bahwa perbaikan-perbaikan itu selalu ada dan tentu manajemen yang baru diharapkan bisa menunjukkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan sejarah-sejarah yang pernah ada gitu. Karena BBKP secara histori memang selalu punya kejutan ya. Dulu dia selalu bagi dividen, dia selalu dipuja karena dividen yieldnya cukup besar. Namun sekarang dia mulai banyak tidak dilirik ya karena dia sudah jatuh cukup dalam dan tentu ini menjadi satu trauma ya buat beberapa orang gitu. Nah, tapi kalau kita hanya baca dari kacamata teknikal, tentu di sini selama dia tidak bisa naik di atas 240, maka BBKP masih sangat-sangat rawan. Kemarin mungkin kita pernah bahas super kuatnya di 240, namun kalau itu jebol, maka tentu tidak baik sekali buat BBKP. Dan sekarang dia sedang di 232, maka kalau selama dia tidak naik di atas 240, ya tentu ini bisa menjadi satu hal yang mungkin belum bisa kita entry. Tapi kalau bisa breakout 240, ya menarik buat kita ambil. Karena indikator juga masih merah, namun yang menjadi menarik adalah Vanderflow ini sudah mulai akumulasi itu ada terus itu. 2 hari terakhir ini akumulasinya ada. Tinggal menunggu saja konfirmasi ketika ini bisa breakout dari 240, panelnya warna merah, ini sudah confirm nih.
Kalau ketiganya sudah oke ya berani aja masuk gitu di BBKP. Dan yang terpenting adalah harus atur betul ya trading plan-nya. Jadi ketika bisa breakout 240 ya kita harus prepare tuh cut loss-nya di berapa? Bisa misalnya di 234, 236, kemudian targetnya adalah menuju ke 280. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak mau ketinggalan ini barnya sudah berubah kuning apa tidak, band flow-nya sudah terus meningkat apa tidak, teman-teman bisa masuk ke website kita www.joranvest.com. Teman-teman tinggal pilih layanan, pilih Joran Fast Chart System. Teman-teman bisa berlangganan di sana, hanya 40.000 per bulan saja. Dan nanti minggu depan kita akan launching lagi fitur terbaru dari chart ini. Jadi teman-teman bisa bisa screening saham-saham yang bagus secara bundle flow ya. Jadi akan keluar semua. Karena yang sekarang screener yang ada hanya bisa menampilkan yang dekat dengan SPK atau dekat dengan RPK. Nanti kita launching yaitu yang ada atau memenuhi bundle flow, yaitu yang barnya kuning sama barnya putih aja itu yang keluar. Tinggal teman-teman menganalisa dari sana. Nanti next kita juga akan buat mungkin dari panel trend yang warna merah, kuning ke hijau itu nanti akan yang ditampilkan. Dan terus akan kita update yang sebisa mungkin yang bisa memfasilitasi teman-teman. Jadi kalau ada saran dan masukan silakan dikasih saja. Dan tentu aksesnya cuma 40.000 saja per bulan. Itu sangat-sangat terjangkau menurut saya. Teman-teman bisa dapatkan fasilitas yang mungkin bisa mempermudah teman-teman dalam menganalisa, dalam mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya kita ada saham Bukalapak.com. Sekaligus ini menjadi saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-488 hari ini. Di mana Buka kemarin berusaha untuk bisa berada di atas RPK, resist paling kuatnya di 376, namun sayang sekali ini masih belum mampu ya, dia masih turun koreksi dan juga masih berada di bawah SSR 1 di 364. Tentu ini masih menjadi momok menakutkan karena ada potensi drop menuju ke SSR 2 di 318. Kalau itu pun tidak mampu bertahan ya dia ada peluang kembali ke 276, yaitu area support paling kuatnya. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang ingin membeli tentu jauh lebih baik. Pertama, tunggu dia di 318, 320 mungkin kita ambil di sana. Atau ketika dia bisa naik lagi di atas 364, kita boleh buy on breakout, kemudian target menuju ke 376. Dari panel trend, ini masih warna merah. Dari bundle flow, hijau masih menguasai walaupun ada muncul putih kecil, ini sudah mulai tanda-tanda bagus. Jadi perhatikan betul kalau memang bisa panel trend kuning, kemudian bundle flow-nya naik terus jadi putih semakin besar, itu juga akan perfect dibuka. Dan ini merupakan view besar dengan Fibonacci retracement. Kalau memang Buka ini bisa breakout kemudian bisa melewati 376, maka next dia ada target menuju ke 380 sampai menuju ke 412. Tapi kalau tidak mampu tadi, ya dia akan turun ke sekitaran area level 318, 320. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-488 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.